Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andisa Nabila Rahma dengan NIM 20010175 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana cara cerdas menggunakan media sosial. Pasti teman-teman semua penasaran ya? Karena semuanya sudah punya akun media sosial nih. Yuk kita simak materi berikut ini. Media sosial merupakan media yang digunakan untuk beberapa kebutuhan manusia, di antaranya komunikasi jarak jauh, melakukan interaksi antara pengguna satu dengan yang lainnya, dan mendapatkan sebuah informasi. Media sosial ini bisa kita aktifkan melalui perangkat aplikasi khusus dengan menggunakan jaringan internet. Nah, ada beberapa jenis media sosial yang perlu kita ketahui berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, layanan blog. Layanan blog ini merupakan jurnal pribadi di internet di mana digunakan untuk berbagi catatan atau pandangan pengguna tentang beragam hal. Nah, penggunanya ini disebut sebagai narablog atau blogger. Beberapa contoh layanan blog adalah WordPress dan Blogspot. Lalu yang kedua, layanan jejaring sosial. Nah, layanan ini tentunya sudah tidak asing ya, karena pasti mayoritas dari kita memiliki layanan jejaring ini. Layanan jejaring sosial merupakan jenis layanan berfokus pada terbangunnya di antara pengguna untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, atau video. Beberapa contoh layanan jejaring sosial adalah Facebook, LinkedIn, dan macam-macam. Lalu yang ketiga adalah layanan blog mikro. Layanan ini merupakan jenis media yang lebih ringkas untuk berbagi catatan atau pandangan dibandingkan blog. Contohnya, layanan blog mikro ini adalah Twitter. Selanjutnya adalah layanan berbagi media atau media sharing. Jenis layanan ini merupakan jenis media yang berfokus utamanya memang untuk berbagi konten media seperti foto, audio, atau video. Beberapa contohnya yaitu YouTube dan Instagram. Sedangkan layanan berikutnya merupakan layanan forum, di mana jenis layanan ini tempat pengguna bisa memperbincangkan hal atau topik tertentu dengan pengguna lain di dalam ruang diskusi. Misalnya pada Kaskus dan Quora. Ada yang belum tahu Kaskus itu apa di sini? Dan yang terakhir adalah layanan kolaborasi, di mana jenis layanan ini memberi kesempatan pengguna untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting, atau mengoreksi konten. Contohnya yaitu Wikipedia. Nah, dalam penggunaan sehari-hari tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Berikut saya akan berbagi tips penggunaan media sosial yang baik dan benar. Langkah pertama, ketika kalian menggunakan media sosial adalah teman-teman harus memahami Undang-Undang ITE. Kalian harus tahu nih aturan dan sanksi apa saja yang mengatur penggunaan media elektronik sebelum melakukan aktivitas pada akun media sosial masing-masing. Yang kedua, cari tahu sumber informasi. Pastikan ya ketika kalian mendapatkan informasi di media sosial atau kalian mau menyebarkannya, kalian harus tahu nih apakah informasi tersebut itu benar atau hanya hoax saja. Tips yang berikutnya adalah hindari membagikan data pribadi kalian. Pastikan untuk tidak membagikan identitas kalian ke media sosial kalian ya. Contohnya seperti foto KTP, nomor telepon, dan sebagainya. Karena data diri kalian yang tersebar di media sosial dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Data-data ini biasanya digunakan
untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, pemalsuan, atau pemerasan. Tips yang terakhir adalah biasakan menggunakan bahasa yang santun. Ingat, tulisanmu adalah cerminan dirimu loh. Ketika kamu akan membagikan informasi atau sekedar membuat tulisan pada akun media sosial kalian, biasakan menggunakan bahasa yang santun dan menghindari kalimat yang mengandung ujaran kebencian. Karena pada Undang-Undang ITE, terdapat pasal untuk orang-orang yang melanggar terkait ujaran kebencian pada pasal 28 ayat 2. Orang-orang yang melanggar ini akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Waduh, jangan sampai ya. Jika kalian sudah membuat tulisan yang mengandung ujaran kebencian, bisa nih kalian hapus dari sekarang. Atau, jika ada teman kalian yang melakukan hal tersebut, bisa nih kalian ingatkan karena hal tersebut sangat membahayakan atau merugikan diri kalian sendiri. Wah, ternyata penting ya mengetahui bagaimana cara penggunaan media sosial. Jadi, tidak hanya sekedar posting, kalian harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan. Mari bijak bermedia sosial. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.